Di sebuah tempat yang suci yang besar dan megah, ada seorang remaja memasang dupa dan mempersembahkannya kepada Buddha Gautama. Dia memasang 3 batang dupa ke dalam wadah, lalu mulai berdoa dengan kusyuk. Saya dengan rendah hati meminta restu dari Buddha Gautama. Semoga saya lulus ujian nasional dengan jalur promosi yang sangat jelas. Saya berjanji untuk setia kepada negara dan berkontribusi terhadap kebahagiaan seluruh penduduk desa. Selesai bersembayang, remaja itu membungkuk beberapa kali dan bangkit, kemudian pergi. Buddha Gautama melihat ke remaja tadi, tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Yang Mulia Ananda, yakni murid Buddha Sakyamuni, bertanya kepadanya, "Buddha Gautama, remaja tadi sangat tulus, permintaannya juga sangat bagus. Mengapa Anda tidak menerimanya?" Buddha Gautama tersenyum dan perlahan berkata, "Karena dia kekurangan 1 batang dupa." "Kurang 1 batang dupa?" kata Yang Mulia Ananda sambil melihat 3 batang dupa yang dipasang, dan dia tidak dapat mengerti apa maksud perkataan itu. 10 tahun telah berlalu. Remaja naif itu kini telah menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Dia tidak lulus ujian tahun itu, tapi dia memutuskan untuk bergabung dengan dinas kemiliteran. Dia menjadi jenderal dan membuat banyak kemenangan gemilang. Kali ini ia kembali ke kampung halaman untuk menikah. Pemuda itu masih memasang 3 batang dupa ke dalam wadah seperti dulu, berlutut dengan hormat di hadapan patung Buddha. Saya dengan rendah hati meminta restu dari Buddha Gautama. Semoga saya menikahi wanita yang lembut dan benar, serta memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia. Dia mengatakan hal itu sambil membungkuk beberapa kali. Yang Mulia Ananda sangat tersentuh melihat hal itu. Dia menoleh ke belakang dan melihat Buddha Gautama tersenyum diam. Dia bertanya, "Buddha Gautama, mengapa Anda tidak menerimanya?" Buddha Gautama tersenyum. Dia masih kekurangan 1 batang dupa. 10 tahun berikutnya telah berlalu. Pemuda tersebut kini menjadi pria parubaya. Saat dia melangkah masuk ke tempat suci itu lagi, di wajahnya sudah ada beberapa keriput yang muncul di dahinya. Karena terlibat konflik dengan keluarga istrinya, dari seorang jenderal besar, dia diturunkan jabatannya hingga menjadi seorang pejabat lokal yang kecil. Banyak keinginan besar tidak bisa dilakukan lagi. Dia melangkah ke dalam tempat suci, memasang dupa, membungkuk, dan berdoa. Saya harap anak-anak saya mau belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan karier saya yang belum tercapai. Yang Mulia Ananda menatapnya dan kemudian menatap Buddha Gautama yang tersenyum diam, berucap dengan tenang, "Akhirnya dia masih kekurangan 1 batang dupa." 10 tahun berikutnya telah berlalu. Pria parubaya itu sekarang menjadi pria tua dengan rambut abu-abu.
Saat itu dia telah meninggalkan tentara dan kembali ke kampung halaman. Sekarang dia tinggal di desa kecilnya dan tidak memiliki keinginan yang besar seperti sebelumnya. Orang tua itu membakar 3 batang dupa lagi, membungkuk dan berkata, "Buddha Gotama, saya telah berdoa berkali-kali di sini, tapi Anda tidak pernah menerima sekalipun permohonan saya. Tapi kali ini, tolong terima keinginan dari seorang anak yang mencintai ibunya ini. Ayah saya meninggal ketika saya masih kecil. Ibu saya harus bekerja sangat keras untuk membesarkan saya. Sekarang dia sudah sangat tua. Saya hanya berharap agar dia bisa hidup dengan damai dan bahagia dalam sisa hidupnya. Selain ini, saya tidak memohon apapun." Yang Mulia Ananda tersentuh saat mendengar kata-kata ini. Dia memalingkan kepalanya kembali untuk melihat Buddha Gotama dan melihat Buddha tersenyum, mengangguk perlahan. "Yang kamu inginkan akan terjadi." Orang tua itu keluar dari kuil. Dia belum sampai pulang ke rumah, namun sudah menerima berita bagus. Kedua puteranya sekaligus meraih gelar doktor pertama di bidang ilmu pengetahuan, dan satunya lagi mendapat penghargaan kehormatan besar di bidang militer. Apalagi, pengadilan mengeluarkan surat untuk menghapus hukuman militer yang pernah dia terima secara tidak adil. Dia diperbolehkan kembali ke militer dan pangkatnya dinaikkan 3 tingkat. Tapi saat itu, orang tua itu tidak menerima permintaan tersebut. Dia memutuskan untuk tinggal di kampung halamannya dan mulai hanya akan mengurus ibunya. Manusia menghabiskan seluruh masa hidupnya di hadapan patung Buddha, memohon manfaat, ketenaran, namun akhirnya mereka selalu kekurangan 1 batang dupa. Bakti kepada orang tua memang bisa membawa kebaikan. Siapa yang memiliki orang tua, ingatlah, bakti kepada orang tua adalah kebaikan di antara ratusan perbuatan baik.